بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وهدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله hadratul muhtaramin, sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, para syaikh, para ulama, para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita, tokoh masyarakat yang hadir, bil khusus yang sama-sama kita muliakan ada Guru Ahmad dan para guru-guru yang lain, serta yang hadir pada malam hari ini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berkesempatan kita semua untuk bertatap muka, untuk saling bersilaturahmi, untuk saling sapa, dan kita harap daripada perjumpaan dan perkumpulan ini dengan niat-niat yang salehah, dengan niat-niat yang baik, dengan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan mendapatkan ganjaran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu bainal maghrib wal isya, di antara kedua waktu antara maghrib dan isya, kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mulia, di waktu yang sangat agung, di waktu yang sangat istimewa, di mana seseorang bisa dikatakan fasik oleh para kaum salihin ketika mereka meremehkan waktu yang sangat ini antara maghrib dan isya, waktu yang sangat mustajab, waktu yang banyak sekali orang-orang lain untuk menghidupkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Hadid, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba-hambanya yang tulus dalam hatinya untuk menggunakan, memanfaatkan waktu ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu paling pendek antara dua salat, yaitu maghrib dan isya, salah satu daripada 5 waktu yang menjadi waktu mustajab. Ya, suatu kerugian kata Rasulullah jikalau orang tidak memanfaatkan 5 waktu yang sudah ditentukan di dalam syariat, waktu yang mustajab. Salah satunya ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Ya, beruntungnya kita ya di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di rumahnya Allah di waktu yang mulia ini. Apalagi kita beretikaf, niat etikaf, apalagi duduk sama-sama kita mendoakan saudara kita, dan sama-sama kita duduk mendapatkan, mendengarkan ilmu, mendengarkan manfaat, setidaknya duduk dengan orang-orang baik, duduk dengan para guru, duduk dengan para orang tua, tokoh masyarakat. Ini merupakan salah satu daripada keberuntungan seorang yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, bukan karena ibadah kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kita dipilih oleh Allah karena memang betul Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Bimahdi fadlih, murni atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikhtiar kita ibadah. Kita dipilih oleh Allah saat ini. Ya. Dan kita menghabiskan waktu di mana kita tidhar salat, ya.
Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau kama qala, di dalam hadis Rasulullah mengatakan menunggu antara salat sampai salat setelahnya itu dihitung seperti meleburkan dosa-dosanya. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan menunggu waktu salat kas-shalah, seperti pahalanya seperti salat. Walaupun kita cuma duduk biasa aja, zikir enggak zikir, duduk nunggu, niatnya nunggu waktu salat setelahnya. Ya. Maka setiap detiknya itu dihitung seakan-akan dia sedang sholat. Nih sekarang nih berarti 2 jam setengah, 3 jam kita duduk tanpa berzikir apapun, tanpa membaca Quran sekalipun, tanpa bertasbih sekalipun, dihitung seperti kita sedang sholat. Ya. Apalagi diisi dengan sesuatu yang sangat manfaat, duduk dengan orang-orang baik, duduk dengan sama orang-orang yang ingin memaksimalkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rumah Allah sebagai tongkrongan, adem hatinya duduk di rumah Allah. Ya, ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan nikmat ini selamanya. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang duduk dengan orang baik pasti akan kecipratan baik. Orang duduk dengan orang yang jelek maka dia akan jelek mau tidak mau. Ya. Manjalas janas. Ada satu patah mengatakan manjalas janas. Barang siapa yang duduk dengan orang itu maka dia akan terpengaruh dengan orang itu. Diibaratkan di dalam kitab Risalatul Muawanah, seorang yang duduk bersama tukang minyak wangi, walaupun dia tidak dicoletkan minyak wanginya atau tidak menyentuh minyak wanginya, duduk saja dengan orang tukang minyak wangi di tokonya kah, di rumahnya kah, ya, lama kelamaan pasti orang tersebut pun akan mendapatkan aroma wangi di dalam tubuhnya, ya, dengan cara hanya duduk saja, berteman saja, ya setidaknya walaupun nggak beli dia akan diberikan sedikit lah oleh tukang minyak wangi tersebut, atau duduk saja berdekatan sudah menyambung aromanya. Ya, jadi kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, yang duduk dengan tukang minyak wangi maka dia akan wangi. Barang siapa yang duduk dengan tukang besi maka dia akan bau besi. Pernah duduk dengan orang yang ngelas besi, motong besi, bau kan? Duduk dia sebentar situ dengan tukang besi. Pulang ke rumah bau besi dia. Ya, pulang ke rumah bau besi, atau nongkrong di toko di tempat orang yang jualan ikan. Enggak usah sentuh ikannya, duduk saja. Ya, mau enggak mau dia akan kecipratan bau amisnya. Walaupun dia enggak nyentuh. Ini gambaran seorang yang bergaul dengan orang, bergaul dengan sifat seorang. Maka carilah teman yang baik, carilah sahabat yang bisa membimbing kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang harus kita dekati adalah orang-orang yang cinta dengan masjid atau musalla, cinta dengan orang baik, cinta dengan orang soleh. Dekati mereka. Lama-lama kita pun akan tahu, oh mereka cinta dengan orang soleh, nikmat rasanya. Cinta dengan kebaikan, nikmat rasanya. Pun akan secara tidak langsung menurut, ya. Anil mar'i fala tas'al sal an qarinihi fa innal qarina bil qarini yaktadi. Sebutkan di dalam syairnya, Imam Haddad mengatakan, anil mar'i fala tas'al, jikalau kita mau menanyakan tentang sifat seorang teman, maka jangan kita tanya sifat dia, tanyalah sifat temannya dia. Kalau kita mau mengetahui sifat seseorang, jangan tanyakan sifat dia, jangan tanyakan sifat seorang tersebut, tanyakan sifat orang yang duduk dengan dia. Fa innal qarina bil qarini
tadi, karena sungguhnya dengan mengetahui sifat temannya, kita pun sudah otomatis mengetahui sifat orang yang kita ingin tahu sifatnya. Kenapa? Fa innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya teman dengan teman itu pasti akan ikut. Man jalas janas. Barang siapa yang duduk maka dia akan sejenis. Ya, barang siapa yang duduk dia akan sejenis. Kasarabit tuyur. Kata Imam Al-Arabi dalam salah satu syairnya Ibnul Qais. Ya, kasarabit tuyur, seperti rombongan burung. Burung itu pasti dia akan terbang dengan sejenisnya. Tidak ada burung gereja terbang dengan burung walet. Tidak ada burung dara berteman dengan burung walet. Burung dara yang burung dara dia akan berteman. Burung walet bertemannya dengan siapa? Dengan burung walet, tidak dengan burung kelelawar. Ya, begitulah seorang akan bersifat sama dengan temannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Mencari teman yang baik, mencari sahabat yang baik, mencari lingkungan yang baik, sehingga disebutkan oleh para kaum salihin ad-dar al-jar qoblad-dar. Al-jar qoblad-dar. Kalau mau cari rumah itu jangan cari lokasinya dulu, jangan cari tanahnya dulu. Sebelum kita tentukan untuk bangun rumah atau beli tanah, kita cari tahu dulu tetangga kita di sekitar itu orang baik atau orang bukan baik. Karena apa? Karena akan berpengaruh kepada kita, setidaknya kepada anak-anak kita yang hidup di lingkungan itu. Ya, kita pergi ke pasar, kita cari nafkah, anak kita main di lingkungan kita, lebih banyak pengaruhnya itu bukan dari kita, tapi ngaruhnya dari lingkungan. Para ulama mengatakan al-jar qoblad-dar. Carilah dulu tetangga, baru rumah. Cari lingkungan yang baik dulu, baru tetapkan untuk tinggal di situ. Di sini kita berusaha satu sama lain menjadi orang yang baik, sehingga terselamatkan lingkungan kita. Kita sekarang sudah berdampingan hidup, kita sudah bersatu kampung. Bagaimana cara kita memperbaiki untuk mendapatkan tetangga yang baik? Kita masing-masing memperbaiki hidup kita, sehingga orang sebelah kita menganggap kita tetangga yang baik, dan kita menganggap sebelah kita tetangga yang baik, sehingga inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berteman, berlingkungan dengan orang-orang yang baik. Disebutkan dalam salah satu perkataan, man jalasal akhyar ghudhiya bil ma'arif. Ya, wal akhyar, man jalasal akhyar ghudhiya bil ma'arif. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang baik, ya, barang siapa yang duduk dengan orang-orang, maka dia akan diberikan asupan makanan ruhnya itu tentang sesuatu yang bisa mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita duduk dengan orang yang hobi main bola, ya kita dapat ilmunya, ilmu bola. Nonton bola, hobi main bola, ya, tahu semua artis-artis bola, kehidupan bola. Kalau kita duduk sama dia, nggak lain, ya, nggak keluar dari seputar bola yang kita dapetin. Nggak sekedar dari, nggak akan keluar dari sekitar apa yang dia tahu. Kita akan dapat ilmunya itu. Kalau kita duduk dengan orang yang berpolitik, mau nggak mau kita dengerin ilmunya, kita dapat dari dia ilmu politik, ilmu partai. Ya, duduk dengan nelayan, ya udah cerita nelayan itu tentang ikan, tentang jala, tentang melempar jangkar dan lain sebagainya, mancing. Nelayan itu cerita tentang ilmu nahwu sorof, tidak akan pernah nelayan itu bercerita tentang mutasawuf, ya, tidak akan cerita tentang ilmu basket, enggak, dia akan berbicara di lingkungan dia saja. Nah, kita duduk dengan mereka, apa yang kita dengar ya apa yang dia tahu. Makanya duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang alim,
maka yang akan kita dapati di sekitar kesolehannya dan di sekitar kearifannya di dalam ilmu. Orang baik akan cerita yang baik, orang berilmu akan cerita tentang ilmu. Orang yang kenal dengan Allah, ahli tasawuf, maka mau tidak mau kita akan mendapatkan cipratannya walaupun sedikit. Setidaknya aura untuk kita berbuat baik itu akan dapat dari orang soleh tersebut. Ya, bahkan para kaum solehin mengibaratkan duduk dengan orang soleh itu, duduk dengan orang arif billah, duduk dengan orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, itu diibaratkan seperti orang yang sedang ngecas, ya, sedang ngecas hatinya. Tergantung dari kesolehan orang yang diajak duduk. Kalau solehnya Masya Allah hebat, luar biasa, maka ketika dia duduk dengan orang soleh tersebut, tahan baterai hatinya itu ada yang sebulan, ada yang 40 hari, ya, ada yang 30 hari, ada yang hanya cuma seminggu bertahan. Tergantung dari orang yang soleh tersebut dan tergantung dari keyakinan orang yang duduk dengan orang soleh itu. Kadang-kadang kita sampai titik jenuhnya untuk malas. Biasanya megang Quran, tahu-tahu datang timbul rasa malas. Biasanya pegang tasbih, tiap hari timbul rasa malas pegang tasbih, ya. Biasanya datang 5 waktu ke masjid, ini timbul datang rasa malasnya cuma 3-4 waktu saja, enggak lengkap. Nah, hal-hal yang seperti ini didapati oleh seorang karena kurang cas. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, harus dicas. Bagaimana cara ngecasnya? Cara ngecasnya adalah berteman atau duduk dengan orang yang soleh, duduk dengan para guru, duduk dengan para ustadz, duduk saja, ngobrol aja, nggak perlu juga, ya, bukan suatu syarat juga suatu diduduk di majelis ta'lim sampai dia memaksakan. Syaratnya untuk ngecas itu hanya duduk saja sama orang soleh, bergaul, membentengi dirinya dari pergaulan yang jelek dengan duduk dengan orang-orang soleh, dengan para guru, dengan para ulama, dengan para habaib, ya. Nah ini, man jalasal akhyar ghudhiya bil ma'arif wa man jalasal ashrar ghudhiya bil bisyarri wal ar. Barang siapa yang duduk dengan orang jelek, maka mau nggak mau dia terisi hatinya dengan suatu yang tercela. Duduk dengan tukang mabuk, nauzubillah min dzalik, ya. Duduk dengan orang yang tukang mabuk, kira-kira baik atau enggak duduk dengan orang mabuk? Nah, kita nggak mabuk, kita mengharamkan diri kita untuk mabuk, tapi selalu duduk dengan orang yang suka mabuk. Hati-hati, itu penyakit akan menular. Jangan merasa diri kita lebih hebat dari orang lain sehingga diri kita, oh nggak apa-apa, saya mau duduk dengan orang mabuk itu, nanti saya akan merubah dia. Tapi kalau nggak kuat, hati-hati, jangan. Kalau kita nggak bisa caranya, kita nggak kuat benteng kita, dia akan cerita terus tentang dia mabuk, oh enak, terbang dan lain sebagainya, ya. Diceritakan tentang pengalaman dia mabuk. Mau nggak mau nanti kita ada penasaran. Bukan syaitan itu nggak langsung nanemin pengen mabuk, nggak. Ditanemin sifat penasaran dulu. Rasanya gimana kira mabuk itu? Saya nggak mau haram, tapi penasaran aja. Nah, udah kalimat penasaran itu dalam hatinya terlintas, bahaya itu. Bahaya itu. Enak loh makan obat ini. Aduh, kayak nggak ada pikiran di dunia ini, tenang aja, happy aja, bawaannya pengen ketawa aja.
Dia haramkan diri dia ini, orang yang duduk dengan orang mabuk itu haramkan hal tersebut pada dirinya. Tapi sudah ada terlintas apa? Penasaran saya dengan rasanya itu. Gimana sih rasanya? Kalau sudah ada kalimat penasaran keluar dari lisannya bahaya. Apalagi kalau dia udah ngomong, coba ceritain lebih dalam lagi gimana rasanya. Gambarkan pada saya, walaupun saya nggak ngerasain, saya pengen tahu aja gimana gambaran rasanya. Ah, ini lebih bahaya lagi sudah. Ya, sedikit demi sedikit syaitan itu akan menggiring orang itu menjadi satu jenis. Tidak akan pernah lama seorang itu duduk dengan orang yang berbeda jenisnya, tidak. Kalau mau lama dia akan satu jenis, baru dia akan lama duduk lama. Tidak akan orang itu akrab kecuali dia satu tujuan dan satu sifat. Ya. Makanya duduklah dengan orang baik, duduklah dengan orang saleh. Ya. Disebut di dalam salah satu syair, la asalidul aisha fil bu'di anhum walau kana walau kana mulkat dunya fi qabdatil yaddi. La astalidul aish fil bu'di anhumu, kata beliau, mengatakan dalam syair tersebut, aku tidak merasakan suatu kenikmatan yang sangat nikmat dalam kehidupanku ketika aku jauh dari orang-orang soleh. Ketika aku jauh dari orang-orang yang dekat dengan Allah, aku tidak rasakan kenikmatan hidup. Wala astalidul aish, aku tidak merasakan lezatnya hidup ketika jauh dari mereka orang soleh. Ya, walau kana mulkul ardi fi qabdatil yaddi, walaupun kerajaan dunia itu di tanganku, walaupun kemewahan dunia ada di genggamanku, walaupun kekayaan dunia dan seisinya itu aku kuasai, maka dengan jauhnya aku dari orang soleh, tidak ada yang aku rasakan lezat di dalam kehidupanku. Nah, ini makamnya orang-orang yang sudah menikmati duduk dengan orang-orang soleh. Ya, ini dari dalam segi hati, ketenangan zahir dan ketenangan batin. Ketenangan zahir dan ketenangan batin didapati dengan duduknya dengan orang-orang baik. Andai kata tidak ada orang baik, kita dapatkan duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Zaman sekarang ini memang susah dapat orang soleh, mungkin. Ya, duduklah, carilah mereka di dalam masjid, karena tidak ada yang mencintai masjid kecuali mereka adalah ciri-ciri orang soleh. Saya mau menemui orang soleh. Di mana? Pasar. Kenapa cari di pasar? Carilah di masjid. Karena apa? Karena orang soleh itu salah satu cirinya tempat tongkrongannya itu di masjid. Ya, tempat duduk tenangnya hati dia itu seperti di masjid. Orang soleh, orang bertakwa itu, masjid ini ibarat akuarium dan dia ibarat air. Ya, dia ibarat ikan. Masjid ini ibarat akuarium. Orang soleh ibarat ikan. Ya. Orang fasik kebalikannya. Di luar masjid itu seperti air, seperti akuarium. Iya. Dia ibarat ikan, di luar masjid dia seperti akuarium. Tenang dia kalau di luar, kalau orang fasik. Di masjid dia seperti ikan yang baru loncat dari akuarium. Wah, enggak tenang. Ya, enggak tenang. Ini salah satu daripada sifat kefasikan atau sifat kemunafikan. Kalau udah duduk di masjid, tempat duduknya panas. Ya. Sedikit-sedikit lihat jam. Kapan selesai ini Habib nih? Lama sekali ceramahnya. Hah? Selesainya nih kita nih. Udah panas saja. Batal. Ini hati, bukan saya mengejas, akan tapi inilah yang dikatakan oleh para kaum muslimin. Tanda sifat kemunafikan ketika mereka berada di dalam masjid seperti ikan yang sedang loncat dari akuarium, dari air. Nggak tenang, ya, nggak tenang hatinya, pengen cepat-cepat keluar dari masjid. Hati-hati. Kebalikannya orang soleh itu
Kalau dia di luar masjid, dia seperti ikan yang di luar air, pengen cepat ke masjid. Kapan lagi mau sholat? Kapan lagi mau ke masjid? Kapan? Dia tunggu-tunggu terus. Kalau udah dimasuk masjid, tenang. Udah dalam masjid tenang hatinya. Ya. Nah ini kita bisa ukur hati kita masing-masing, ukur kita punya makam masing-masing. Ya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memang obat yang paling ampuh mereka ya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka selalu ingin datang ke masjid, bahkan mereka jarang sekali duduk di rumahnya. Andai kata ada kewajiban masuk ke rumah, balik ke rumah masing-masing, mereka pun langsung gelisah. Ya, hati mereka tinggal di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad mereka saja yang pulang ke rumah. Pikiran mereka, andai kata kami pulang ke rumah ya Rasulullah, kami merasakan ingin saat itu juga kami kembali lagi ke masjid dan menatap wajahmu ya Rasulullah. Ya, kami tidak ingin berpisah denganmu ya Rasulullah, kata para sahabat. Akan tapi kata Rasulullah, saatan fasaatan. Ya, ada waktunya di mana kalian harus mewajibkan diri kalian untuk berkhidmat pada kalian. Ada waktunya di mana kalian habiskan bersamaku di dalam masjid, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang menentukan hati, yang menentukan hati. Di rumah hatinya di masjid, baik. Ya. Lebih baik di masjid tapi hatinya di luar. Lebih baik daripada orang yang jasadnya di masjid tapi hatinya di luar. Ya. Orang seperti itu, wah, tidak punya kesempatan di masjid, jaga anak kah atau jaga istri lagi sakit, atau ada kewajiban yang lebih wajib lagi di rumah. Ya. Tapi hatinya di masjid, ya, hancur hatinya, nggak bisa ke masjid. Ini orang lebih baik daripada orang yang di dalam masjid tapi jasadnya di pasar, jasadnya di luar. Nah, mereka yang seperti itulah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaatnya kita duduk bersama orang soleh, ya, duduk bersama orang soleh, menatap orang baik, menatap orang soleh, menatap orang alim, menatap orang yang mempunyai ilmu yang bersanad sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sesaatnya saja disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, 40 hadis yang disyarahkan oleh Imam Suyuti. Salah satu mengatakan tentang fadilahnya ilmu. Duduk atau memandang sekali atau memandang sesaat saja kepada orang alim itu lebih baik daripada 70 tahun beribadah pada Allah. Menatap satu saat saja kepada orang alim itu lebih baik, apalagi duduk lama, apalagi mendengar nasihatnya, apalagi mendengarkan amalannya, apalagi melaksanakan apa yang disampaikan. Luar biasa. Ini menatap, kata Imam An-Nawawi di dalam syarahnya disebutkan, menatap yanzuru bi'ainir rahmah wa ta'zim. Menatap dengan pandangan rahmat, sayang dan mengagungkan kepada orang soleh tersebut adalah lebih baik daripada dia beribadah 70 tahun. Memandang dengan pandangan mahabbah, memandang dengan pandangan ta'zim, hormat, memandang dengan pandangan kasih sayang sama muslim, memandang dengan pandangan perhatian kepada orang alim, itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada satu kisah, ya, di dalam kitab An-Nawadir disebutkan, seseorang sedang ketika seseorang meninggal dunia, ya, ketika seorang meninggal di dunia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kisah tersebut bahwa orang tersebut nggak punya hasanat, nggak punya kebaikan sama sekali. Maka tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga. Ya, tidak ada alasan bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Padahal Allah
seringkali mencari alasan untuk hambanya dimaafkan, diampuni untuk masuk ke dalam surga. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Seringkali mencari alasan, ya. Tapi seorang ini tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan. Akhirnya yu'tabihi ilan nar. Disuruhlah malaikat itu oleh Allah, kalau begitu wahai malaikatku, giring dia ke neraka. Ketika digiring lagi ketika dalam perjalanan digiring ke dalam neraka, mau masuk ke dalam neraka, Allah bertanya lagi, wahai malaikat, tunggu sebentar kata Allah. Aku ingin bertanya lagi, tolong tanyakan kepada dia. Kira-kira pernah duduk nggak dengan orang soleh, dengan orang baik, dengan orang alim? Kalian pernah duduk dengan orang soleh, dengan orang alim? Nggak pernah ya Allah. Nggak pernah. Pernah melihat orang alim nggak? Orang tersebut mengatakan nggak pernah juga. Nggak pernah ya Allah. Nggak ada alasannya lagi. Nggak pernah juga. Kata Allah, pernah mencintai orang alim nggak? Nggak pernah duduk, nggak pernah lihat, cinta aja sama orang alim, pernah nggak? Sebentar gitu, nggak pernah juga. La haula wala quwwata illa billah. Ya, alasan apa lagi nih cari? Sampai Allah mengatakan, pernah duduk dengan orang yang pernah duduk dengan orang alim nggak? Duduk dengan orang yang orang ini pernah duduk dengan orang alim nggak? Nggak pernah juga dia bilang. La ilaha illallah. Ya, kebangetan, tinggalnya di hutan kah? Tinggal di hutan mungkin tuh orang. Ya, nggak pernah juga, nggak pernah. Kata Allah, hei, namamu itu sama nggak dengan nama salah satu orang alim yang ada di dunia? Namamu ini ada yang mirip-mirip nggak dengan orang-orang soleh yang ada di dunia? Namanya juga, dia juga jauh dari nama orang soleh. La ilaha illallah. Ya, susah betul Allah cari alasan dia untuk masuk, untuk ampuni dosa-dosa dia. Kemudian Allah tanyakan lagi, wahai fulan. Ini agak sedikit nyetrum ya. Hah? Ini sedikit dah. Kemudian Allah tanya lagi, wahai fulan, namamu pun nggak ada mirip-mirip dengan orang-orang soleh, nggak ada. Akhirnya tanya, wahai fulan, apa yang kamu pernah lihat kalau begitu? Apa yang kamu pernah lihat kalau gitu? Apa yang kamu berikan aku alasan untuk aku ampuni dosamu? Nggak ada ya Allah. Ya udah kalau gitu masuk ke dalam neraka. Ketika mau jalan, ya Allah, ada satu mungkin yang bisa jadi alasan. Apa itu kata Allah? Aku pernah melihat yang sedang berterbangan. Debu itu berterbangan disebabkan muridnya orang alim sedang lewat di situ. Bukan orang alimnya, muridnya orang alim menyebabkan debu itu terbang. Aku lihat debunya doang, bukan murid orang alim itu melihat debunya saja. Pernah lihat debunya? Kata Allah, ya. Kata orang tersebut, ya Allah. Udah kalau gitu, engkau aku ampuni, masuk dalam surga. Saking seperti itunya Allah itu mengagungkan orang alim, orang soleh. Apapun yang berhubungan dengan orang alim dan soleh, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Berapa banyak kita lihat sekarang ini, orang-orang sekarang banyak mengagungkan, menghormati para guru. Khususnya di Banjar, Guru Ahmad. Kita siapa yang nggak kenal dengan Guru Sekumpul? Mbah Guru Sekumpul, siapa yang nggak kenal? Orang besar, haulnya subhanallah. Ya. Orang yang sangat istimewa, orang saleh, alim. Ya. Seorang yang menjadi kunci pulau Kalimantan ini kenal habaib. Yang menjadi penyebab putihnya lautan santri di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Menjadi penyebab kebaikan di bulan Rajab ini, orang-orang berbagi
lagi orang-orang salawat, orang syian, lagi kebaikan-kebaikan hasanah sebab daripada perjuangan beliau. Begitu terhormat. Bahkan semalam Habib dengar cerita dari guru Subhan ya, yang di Muara Muntai. Salah satu murid guru. Beliau cerita katanya, ini dulu khidmat dengan Abah Guru, jadi tahu betul keadaan kita sedang guru pengajiannya atau hari malam Ibu. Pengajian untuk perempuan itu jam 8 pagi dimulainya. Ribuan manusia, perempuan muslimat ingin duduk depan, mereka datang jam 1 malam. Jam 1 malam itu sudah seperti pasar. Ramenya, terangnya, orang berjualan, keberkahan di sana sini. Padahal majelisnya jam 8 pagi. Tapi orang sudah berbondong-bondong datang, ingin duduk, ingin dekat dengan Abah Guru. Dari jam berapa? Jam 1 malam mereka sudah berbondong-bondong datang. Saking ramai dekatnya. Kuliahnya Abah Guru, begitu disanjungnya Abah Guru saat itu karena ilmu dan kesolehannya. Karena ilmu dan kesolehan dirinya. Nah, setelah meninggal Abah Guru Sekumpul, sekarang ini banyak orang-orang yang diagungkan, yang dihormati, yang dikedepankan ketika berkaitan dirinya dengan Abah Guru. Contohnya, pernah dengar guru Allahumma shalli Muhammad, munsyidnya Abah Guru itu siapa namanya? Guru Fahmi. Guru Fahmi itu ya kita lihat pernah ada videonya. Beliau biasa, orang biasa yang megang mic di belakangnya Abah Guru Sekumpul. Menjadi apa? Menjadi background suaranya Abah Guru, menjadi pembantu suara Abah Guru ketika qasidah, ketika nasyid. Tapi karena berhubungannya nama Guru Fahmi itu dengan munsyidnya Abah Guru, munsyidnya Guru Zaini, subhanallah sekarang beliau itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Diangkat derajatnya. Kenapa? Karena mempunyai ikatan khusus kepada orang alim. Mempunyai ikatan yang istimewa dengan orang soleh. Ya. Kecipratan baiknya, kecipratan makomnya, ya, kecipratan aura positifnya dari orang baik, dari orang soleh, dari orang alim. Padahal andai kata ya beliau tidak disandingkan dengan Abah Guru, beliau cuma tukang qasidah biasa, ya, tukang qasidah biasa. Tapi karena sandingnya dengan orang alim, dengan orang hebat, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan, disandingkan juga namanya sebagaimana harumnya nama orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya, Guru Jamal, ya. Kemudian guru-guru yang lain seperti Guru Udin, seperti Guru Bahid, ya, seperti Guru Zuhdi Allah yarhamuh. Bersandingan nama mereka dengan Abah Guru, murid-muridnya Abah Guru. Andai kata mereka merintis sendiri, mereka tidak akan sepesat itu untuk mendapatkan hati masyarakat, mendapatkan hidayah di dalam hati masyarakat. Tidak, tapi karena mereka bersanding dengan orang-orang soleh, bersanding dengan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat. Ini puncaknya yang kita ceritakan. Para sahabat hanya melihat Nabi Muhammad saja mendapatkan makom sahabat. Walaupun gak alim, sahabat yang bodoh sekalipun, paling kecil sekalipun, makomnya apa? Sahabat. Para gutub, para abdal sekalipun tidak bisa melewati atau menyamai makomnya sahabat. Bimujarradin nazar, karena melihat saja wajah Nabi Muhammad.
sandarannya, bergantungnya kepada penglihatan doang. Ilmu nggak diharuskan alim. Beda dengan para tabi'in tulul zaman, tulul mujalasah, harus lama mengambil ilmu dengan sahabat baru disebut dengan tabi'in. Tapi para sahabat hanya melihat saja udah jadi sahabat. Bahkan di dalam kitab Mustalah Hadis bukan hanya melihat saja. Andai kata dia hanya dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dia pun sebagai sahabat. Ada sahabat yang kecil ketika Nabi meninggal, dia masih bayi, tapi pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia dikatakan sebagai sahabat. Melihat atau dilihat dan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia dikatakan sahabat walaupun hanya sebentar. Ini adalah sandaran pandangan kepada Nabi Muhammad, ya, maka langsung mendapatkan makom wali sehebat apapun, setinggi apapun derajatnya, wali abdal dikumpulkan sedunia untuk menandingi makomnya sahabat tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Nah, inilah makanya kalau kita duduk dengan orang baik, maka kita akan jadi baik, akan juga derajat kita. Duduk dengan orang jelek, walaupun kita orang soleh, nih kita orang masjid, ya, kita rajin sholat ke masjid, rajin pergi majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, sering juga duduk dengan para guru, tapi seringkali juga orang melihatnya duduk di pos kamling, duduk dengan orang-orang mabuk. Mau tidak mau ada prasangka orang itu lekat kepada dirinya bahwa oh, jangan-jangan dia ini sudah mabuk diam-diam. Ya, ada nularnya, tertular sifat dari prasangka orang. Walaupun enggak segitu, tapi hikmahnya hilang. Tahu hikmah? Hikmah mata dia hilang karena dia duduk dengan orang jelek. Dengan duduk dengan orang rusak. Setidaknya prasangka orang pun hancur melihat dan yang dia lakukan. Iya, makanya sangat dijaga dalam akhlak zahir dan batin itu ada yang namanya hikmah. Hikmah itu seperti muru'ah. Ya. Kalau ibarat santri, diharamkan bagi santri yang sedang menuntut ilmu itu membuka peci di jalanan. Sebetulnya pakai peci hukumnya apa? Sunnah, tapi bisa menjadi dosa bagi santri ketika dia sedang menuntut ilmu karena dia harus menjaga kehormatan ilmu yang sedang diambil. Contohnya lagi seperti yang makan di pinggir jalan. Kata ulama mengatakan haram bagi seorang santri thalibul ilm yakul fitruqah, makan di pinggir jalan. Kenapa? Bukan karena dia haram makan pinggir jalan, enggak, karena dia sedang menuntut ilmu, sedang membawa sesuatu yang harus dia hormati, harus dia tempatkan di tempat yang baik. Jangan dia bawa emas dia letakkan di tempat kandang kambing yang banyak kotoran kambing. Emas yang dia bawa itu harus dia letakkan di lemari, di kotak yang wangi. Ini ulama mengatakan bahkan mereka para thalibul ilm, mereka duduk di pinggir jalan sambil makan saja itu hukumnya bisa haram bagi para santri. Kalau orang-orang biasa enggak. Ya. Karena apa? Karena dia berdampingan dengan ilmu, berdampingan dengan orang soleh. Jangan rusak ilmunya, jangan rusak nama gurunya gara-gara perbuatan dia yang enggak benar. Makanya sangat dikecam oleh para ulama. Kalau dia enggak santri ya terserah. Ya. Kalau buka aurat ya semuanya haram. Siapa yang buka aurat pahanya kelihatan ya haram semuanya, enggak santri enggak orang biasa. Betul. Tapi kalau santri ada batasan-batasan khusus di mana harus lebih menjaga lagi daripada orang awam. Betul Guru Ahmad. Itu kita dididik ketika menjadi santri. Bahkan salah satu hal yang sangat dilarang bisa menjadi haram ketika si santri berteriak memanggil temannya, tidak menjaga kehormatan suaranya. Fulan, teriak-teriakan seperti anak jalanan, haram hukumnya bagi santri. Haram hukumnya bagi santri. Kenapa?
karena tidak mencerminkan, tidak gali, tidak mengambil suatu pencerminan, mirroring namanya, dari guru yang diambil, karena dia bisa merusak nama gurunya gara-gara dia murid siapa? Muridnya Habib Ali, nama Habib Ali yang rusak gara-gara santri itu. Muridnya siapa? Dia makan di jalan, muridnya Guru Ahmad, aduh, nama Guru Ahmad yang rusak. Padahal ini yang menyebabkan dia sangat dikecam, berbuat sesuatu yang tidak hishmah, tidak terhormat, ya. Nah, kita bisa juga kita laksanakan dalam kehidupan kita, aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita ini selalu didampingi oleh orang-orang yang baik, dan pandangan orang selalu melihat kita ini orang-orang yang soleh. Itu pun menjadi obat, kita akan malu melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dekati orang soleh, selalu duduk di dalam majelis-majelis yang baik, majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan ya menjadi suatu mendarah daging dalam diri kita. Ketika sudah ada ketulusan, kesungguhan, maka Allah akan tanamkan sifat yang baik dalam dirinya, cinta kepada ibadah dan benci kepada maksiat. Ini yang diharapkan. Ketika sudah dapat poin itu dari Allah, nikmat betul. Apa? Satu benih yang Allah tanamkan dalam hati kita. Apa itu benihnya? Mencintai ibadah dan membenci maksiat. Nah, ini mahal. Mahal. Tidak bisa dibuat-buat itu. Ya. Cinta dengan ibadah, maunya ibadah aja. Ini namanya cinta. Benci dengan maksiat, melihatnya aja nggak mau, apalagi niat. Ya, atau niatnya aja nggak mau, apalagi ngelakuinnya. Nah, ini mahal. Gimana cara dapatnya? Itu tadi, deketi orang-orang baik, deketi majelis-majelis ilmu, deketi rumah Allah Subhanahu wa taala, cari pergaulan yang baik. Hati-hati juga anak-anak kita, suami istri-istri kita, suami kita di dalam pergaulan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat apa yang sekarang kita dengar dari pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita sekalian, berkah daripada guru kita, berkah daripada orang-orang tua kita, berkah daripada orang-orang soleh di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi keberkahan dunia dan akhirat. Tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan rezeki dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah sejahterakan dunia dan akhirat kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menjadi estafet perjuangan daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para guru-guru kita, doakan orang-orang tua kita agar panjang umur, sehat walafiat, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bubar, seperti yang Habib umumkan masjid tadi, Habib ingin mengajak kalian, yuk, salah satu daripada usaha kita menjadi orang baik juga, kita tanamkan sedikit harta kita untuk di jalan Allah. Habib sedang bangun pondok, ya, di Cianjur, sedang merintis pembangunan sekarang ini banyak sekali yang sedang dibangun. Ya, salah satunya ya, permintaan Habib minta doakan agar semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, andai kata ada sedikit yang kalian bawa, berapapun yang kalian mau sumbangkan, baik 10.000, 5.000, 2.000 rupiah, andai kata nggak bawa, doa saja. Ya, andai kata ada yang mau menyumbang, itu ada muridnya Habib sudah bawa kantongnya, siapa yang mau menyumbangkan, ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita sekalian. Ya, berapapun yang ada, ya, Habib tidak meminta, tidak mengemis, tapi mengajak. Ya, mengajak siapa di antara kalian yang mau, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya, bisa diletakkan di tengah atau dikelilingkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Habib ucapkan jazakumullah khair
khairul jaza ya. Habib ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Insyaallah semua panjang umur, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi